Sekarang gini, pokoknya mudah-mudahan nanti semuanya walaupun di luar misalkan mereka yang nggak cair dapat rezeki yang lain yang berlimpah itu aja. Amin. Nah, terkait dengan P2K2. Saya selalu bilang ke teman-teman, sampaikan itu walaupun misalkan sedikit. Ya Bu ya, baik dari kesehatan, modulnya, baik dari pola pengasuhan anak, pendidikan dan segala macam. Ibu sudah pinter lah. Saya selalu menjadi jadi favorit saya terkait dengan pola pengasuhan anak ini. Saya sampaikan. Usia pernikahan saya baru 17 tahun. Mungkin ibu di sini banyak yang lebih senior dari saya. Tapi tidak ada salahnya ketika ilmu itu datang dari anak kecil, dari siapapun. Ya, walaupun itu sedikit. Ini Bu, untuk pola pengasuhan anak itu, punten. Kadang saya dulu dapat pelajaran ini, modul ini itu 2014. Dan itu 7 tahun setelah saya menikah. Dapat pelajaran pola pengasuhan anak. Itu saya nangis Bu. Saya di Lembang 21 hari, 14 hari, 21 hari malah. Saya nangis Bu terkait dengan pola pengasuhan anak. Kenapa? Karena ternyata banyak pola asuh kami saya dengan istri yang salah. Ibu tahu kenapa nggak? Kadang kita itu sebagai orang tua selalu memaksakan dunia anak itu masuk ke dunia kita. Ya Bu. Kadang gini, misalkan kita nyuci itu kita tuh urutannya A, B, C, D. Yang namanya anak kadang D, C, B, A, dan kita marah terkait dengan itu. Dunia anak itu dunia main sebenarnya. Kemudian kita selalu merasa berhak sebagai orang tua, selalu merasa berhak. Arek nipah, arek naon, manehna teu nurutnya, tensi naik gitu. Tensi naik. Jadi kadang hal sesederhana itu, saya waktu 2014 dapat belajar itu nangis banget, ternyata ya Allah banyak yang salah ya gitu. Terus hal yang lainnya gini, kadang itu tadi ketika kita merasa berhak atas anak, kok aing arek dititah naon, arek dititah jongkok, berdiri dan segala macam itu kurang, ternyata salah. Dan kita tidak menyadari itu. Contohnya hal sepele aja. Saya nanya di sini dari tua, gapat, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lah taruh. Jawab dengan jujur oleh ibu-ibu. Bahkan dengan terapi sendiri mungkin. Seberapa sering kita bilang ke anak kita, nuhun bager kaset ketika disuruh sama kita. Yang mengakui ketawa Bu, paling kenceng gitu. Saya dari ketawanya paham. Mungkin Pak orang kaya itu kan bapak madanya. Gimana? Soalnya ibu pakai pas prinsip ibu ya. Ucapan itu kan doa. Betul. Kalau marah pasti misalkan kita mendoakan anak Betul. kita kan. Betul. Jadi ibu mah gini prinsipnya. Jadi tahan emosi. Ya. Tahan emosi. Karena apa? Karena ini kan harus puasa emosi katanya. Suami mau enggak diem katanya. Mau ini mau istighfar aja gitu. Kalau anak misalkan begini-begini yang penting berdoa aja. Ya, betul. Gitu aja betul. kalau prinsip ibu, Betul, nggak tahu betul. orang lain Iya. gitu. Jadi ujung-ujungnya curhat ya Bu ya. Gitu. Betul Bu. Jadi kadang punten ya, kita juga mungkin waktu dulu belum menikah atau lagi muda lah, kan lamun dipuji teh sok wah ngapung gitu ya. Itu sama halnya dengan anak-anak gitu Bu. Ketika mereka dipuji, mereka disuruh teh dipuji sama kita. Jadi lamun disuruh komo diberi duit 2.000 gitu. Itu buru-buruan wis beda deh. Jadi itu yang hal memang sederhana, tapi itu mengena. Sangat mengena. Nah itu karena kita merasa sebagai orang tua yang berhak. Terus kemudian Bu, ketika anak berangkat sekolah itu kan katanya ketika kita ngebentak malah tangan kita bermain itu jutaan sel mereka itu kan rusak, sehingga penangkapan pelajaran itu jadi kurang Bu. Iya, sok Ibu mungkin sadar ketika kita bilang gini, pang meserkeun uyah hiji cikur 2 misalkan ya taras hiji ingat ya deh kan bener gak Ibu ketawa ya
Ibu ketawa. Nah itu Mana ada? itu salah satu hal yang dampak dari itu. Ibu percaya atau enggak, sadar atau tidak, itu dari situ. Itu. So, sadari itu. Iya, sadari itu. Jadi anak tuh mentel mah pun kasar mah tel Bu gitu. Gitu Bu. Jadi pagi-pagi itu untuk meningkatkan mood mereka, kita mau ngaudangkeun mereka ndak arah ya bunya ketika sholat atau sekolah. Nah, karena budak kita kieu deui Bu. Sekolah dia Bu. Arah teh, arah. Saya juga sama, abdi oge sami. Sok gitu. Nya, oh eta mah lain cerita eta mah. Itu lain cerita. Nah, itu yang ketika kita bentak atau ngebangun kena seperti apa, konsentrasi mereka di sekolah nggak ada Bu. Jadi penangkapan pelajarannya itu udah nggak ada gitu. Karena mood mereka yang rendah. Gitu. Tapi Pak, paling hebat Ibu. Ceritanya anak ibunya yang kemarin keluar sekolah. Kan dia dibangunin itu nanti. Pas mau jam 7 dia lihat Ibu cuci muka. Coba aja. Sudah siapin baju apa? Berangkat. Ditutup gerbang sekolahnya. Pulang lagi. Kenapa pulang lagi? Ditutup mah. Hayu, gitu Ibu mah. Diantar. Katanya anak TK itu kata Ibu. Tetangga. Pak, kata satpamnya. Nih, keposision. Lu pakai siapa kan? Biarin Pak yang penting belajar. Betul. Masuk. Oh, udah gitu Ibu mah. Betul. Jadi ya kayak gitulah. Jadi kita kenapa saya sampaikan ini? Ya saya juga berkaca kepada diri sendiri, bukan niat untuk mengajari, karena kita sama-sama belajar ketika berumah tangga tuh sampai tua ya jadi curhat gitu, jadi curhat-curhatan lah gitu. Intinya hal-hal seperti itulah, karena punten pada dasarnya saya selalu bilang pada dasarnya anak itu nggak ada yang durhaka, nggak ada Bu. Karena tiga hal aja dari kita. Pertama, karena kita yang tidak ada cukup waktu, tidak cukup ilmu, karena tidak cukup sabar. Udah itu aja. Nggak ada Bu, anak itu nggak ada yang durhaka. Tidak cukup ilmu, kita tidak mengetahui cara untuk memperlakukan mereka. Tidak cukup waktu karena kita ya selalu sibuk dengan pekerjaan kita. Ya, terus tidak cukup sabar. Ya, itu tadi selalu berhubungan yang kita yang selalu aral dan segala macam. Itu. Jadi nggak ada, pada dasarnya anak itu nggak ada yang durhaka kok, nggak ada. Tinggal kitanya saja di introspeksi kita cari ilmunya untuk masuk ke dunia mereka gitu, bukan mereka yang harus masuk ke dunia kita. Itu ya Bu ya, itu aja sih sedikit aja yang ingin saya sampaikan. Terus satu lagi untuk mengasuh anak dengan baik itu harus ada komitmen yang kuat dengan suami kita. Komitmen yang kuat dengan suami, kerjasama yang baik. Misalkan HP ini gadget, susah Bu ini Bu, balas saya sendiri pun susah sama Bu. Misalkan HP jam 9 selesai ya, siap mah, datang ke bapak nangis jam 8 David. Pak kagok Pak main FF misalkan, sok nyompot tongkat nyawan si mama, itu yang nggak boleh. Jadi anak itu ada tempat berlindung, itu yang nggak boleh. Kalau ada salah satu dari kita yang ditakuti, itu boleh. Ingat ya Bu ya, beda antara yang ditakuti dengan tempat berlindung. Karena ketika ada apapun perihalnya, nanti kita ngadu gitu, ngadunya untuk dapat perlindungan ke orang tua kita. Kan ada anak-anak saat ini misalkan dia sebenarnya salah nih, tapi ngadu dombakin gitu, misalkan itu ada yang kayak gitu. Saya paham dengan dunia main mereka lah. Nah kita yang nggak boleh gitu. Jadi karena mereka ngerasa ada tempat berlindung. Tapi ketika mereka ada salah satunya ini suami atau istri yang ditakuti, itu yang boleh. Malah bagus menurut saya. Saya di rumah tangga malah saya yang ditakuti. Jadi misalkan itu minta ke si ayah, nggak mau, si ayah belum apa udah marah. Nggak apa-apa. Gitu. Di stigmakan, dicap seperti itu nggak apa-apa. Malah bagus kok. Salah satunya misalkan ke si mama kayak ke Agus kayak ke suami gitu, nggak apa-apa, harus ada yang ditakuti, itu harus ada, tapi jangan sampai dua-duanya. Jadi anak itu nanti tidak ada keterbukaan gitu loh. Misalkan ada masalah di sekolah atau masalah di mana, itu mereka terpendam sendiri, itu nggak boleh ya. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan ini Bu, karena udah zuhur, nanti harus
jam makan nanti bahaya Sugi harus nunggu makan nih jam makan. Karena Ya Bu ya, terima kasih atas kehadirannya. Nanti kalau misalkan ada apa terkendala dengan pencairan atau apapun, dan saya sangat minta ketika pertemuan P2K2 itu harus hadir karena banyak hal penting yang pasti teman-teman kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.